syukurnya nggak tertarik sama makhluk halus ya. Makhluk hidup. Semua tes itu jurusan biologi tidak ada yang lolos. Ratusan cuma dipilih 7 orang dari Jawa, 1 orangnya ada di sini. Wow. Panik Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini kita kedatangan Bang Wahyudi. Yeah. Bang Wahyudi Anda dong. Itu enggak kak. Nama panggung lama itu. Oke, pada kesempatan hari ini kita bertemu dengan Bang Wahyudi. Bisa dibilang sosok pemikirnya dari seorang guru juga. Iya benar. Kelahiran 23 Januari 1999. Wow, langsung dibongkar. Ya. Tahu nih netizen usia saya. udah. Tapi masih muda kok. Talentnya masih muda dan energik masih muda. Amin. Oke, saya mau ngobrol banyak. Oke, banyak boleh. Boleh. Mulai dari biasanya tuh di awal baru podcast itu nanya latar belakang dari pendidikannya juga. Masa kecil itu gimana sih sampai sehingga kayak kepikiran mau jadi guru? Nah, boleh ceritain sedikit ya Pak. Oke, saya Wahyudi, biasa dipanggil Bang Wa. Makasih banget Pak Riaru. Kayak gitu kan, podcast ini udah nerima saya di sini kayak gitu. Saya waktu masih kecil sama seperti budak-budak kampung lainnya, ngecak lumpur kayak gitu kan ya, goli-goli di ilalang gitu kan. Sama seperti itu kehidupan saya sebahagia itu waktu masih kecil kayak gitu kan. Pernah misalnya balik malam mau kena sembat sama mama pakai lidi gitu kan. Banyak kayak gitu. Tapi masa kecil saya, mama saya itu juga udah cerita kalau misalnya saya punya memang ketertarikan pada bidang kepenulisan dan sangat suka baca buku kayak gitu. Sederhananya adalah saya dulu waktu zaman SD, zaman dulu itu kalau mau dapatkan buku itu harus ke bazar buku. Iya kan. Dan dulu itu kayak penerbit buku, toko-toko buku itu akan ngadakan bazar buku di sekolah. Nah, saya tuh paling senang kegiatan bazar buku. Biasanya kita dikasih kayak kertas, kayak list kayak gitu kan, buku-buku apa aja. Nah, saya pasti minta uangnya itu buat beli buku. Kayak gitu pun sama libur sekolah. Libur sekolah tuh kalau misalnya mungkin teman-teman bakal ke tempat hiburan kayak gitu kan, seperti mall, taman, bobo kan kita kan dulu kan, bobo. Nah, saya tuh dulu itu kayak naik oplet sama kawan kayak gitu kan, minta ke mall. Nah, ke mallnya apa? Beli buku lagi. Tapi memang dimulainya tuh beli buku itu kayak buku-buku yang sederhana, misalnya komik. Komik tuh nggak ada salahnya loh kayak gitu kan. Setidaknya dia tuh menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bacaan. Itu visualnya itu menarik kayak gitu kan. Kemudian di SD barulah beli-beli. Dulu tuh banyak buku pintar. Contoh. Iya kan, buku pintar berhitung. Kayak gitu. Buku-buku kayak gitu. Nah, buku-buku kayak gitu yang sering aku baca memang. Nah, masa kecil aku seperti itu. Hingga pada akhirnya cita-cita ini kan terus berubah ya. Masa SD pengen jadi Power Rangers. Terus aku sadar nih, tidak ada monster di dunia ini. Jadi berubah. Terus aku berubah pengen jadi dokter hewan. Macam-macam pemikiran nih kan. Kemudian nih kayak SMA tuh sama sekali tidak punya cita-cita. Terus abis lulus SMA baru kepikiran ini mau jadi apa. Kayak gitu kan. Mungkin aku bukan orang yang orang tua itu mengarahkan kayak gitu loh, yang kayak benar-benar harus jadi ini ya. Jadi anak-anaknya tuh benar-benar dikasih kebebasan untuk mengeksplorasi. Dan aku senang juga kayak dididik dalam keluarga yang diberikan kemauan dan kebebasan seperti ini gitu kan. Nah, pada akhirnya jadi saya ini ketika lulus SMA itu ditolak di berbagai universitas. Pas mau masuk, iya benar sekali, ditolak di berbagai universitas kayak gitu kan. Terus tidak lulus di sekolah ikatan dinas, sekolah tinggi kayak gitu kan. Tidak ada yang lulus tuh kayak gitu kan. SBMPTN, SMPTN gitu kan. Tidak ada yang lulus sampai pada akhirnya. Dan saya tuh ngambil jurusan, apa? Aku ngambil jurusan biologi. Awalnya aku sangat senang biologi waktu SMA karena SMA-nya IPA.
kayak gitu kan. Sangat senang sama biologi karena menurut aku guru biologinya tuh keren banget buat ngajar. Aku tertarik sama makhluk hidup kayak gitu kan. Syukurnya nggak tertarik sama makhluk halus ya, makhluk hidup gitu kan. Makhluk hidup ya, karena gurunya kayak keren banget, nggak cuma ngasah kognitif tapi keterampilan aku tuh benar-benar diasah kayak gitu kan. Ternyata yang aku ikuti tuh tidak ada sama sekali yang lulus jadi guru biologi. Kayak gitu kan. Mungkin aku lihat sosok guru biologi aku tuh keren waktu itu. Jadi pengen lah jadi banget jadi guru biologi. Ternyata setelah aku ngambil semua tes itu jurusan biologi, tidak ada yang lolos. Tidak ada yang lolos sama sekali tidak ada yang lolos. Jadi ada merasa Kecewa lah kayak gitu. Karena teman-teman tuh udah pada lolos, ada yang di UI kayak gitu kan. Biologinya ngambilnya tetap di Universitas Jepura di Pontianak kayak gitu kan, tapi tidak ada yang lolos. Emang mungkin IQ aku jauh kok ibu tidak ada lolos. Pada akhirnya ada satu kejadian yang bikin aku sadar kayak gitu kan. Lalu aku jadi di rumah aku itu ada loteng atau orang Melayu ya, kayak tingkat 2 kayak gitu kan. Buku-buku mata pelajaran aku dari SD itu masih lengkap sampai SMP. Jadi aku buka lagi dan aku menemukan buku diary aku. Nah, zaman dulu kan hiburan kita ada nulis diary ya, walaupun sekarang nulis status ya, nulis caption kayak gitu kan. Aku buka, oh ternyata nih aku punya bakat di bidang menulis nih kayaknya. Terus aku nengok lagi guru les bahasa Indonesia aku tuh keren sekali. Gitu kan. Sekali aku pilih jurusan pas mau kuliah. Pilihan pertama itu bahasa Indonesia, pilihan kedua bahasa Inggris, pilihan ketiga bahasa Mandarin. Nah kayak gitu kan. Nah pada akhirnya yang lulus ternyata bahasa Indonesia. Jadi sampai sekarang malahan kayak ngerasa bersyukur banget aku bisa jadi penulis sampai ke nasional. Dengan itu aku bisa banyak ketemu sama guru-guru se-Indonesia, nge-training mereka kayak gitu. Itulah yang kayak banyak hal yang bisa aku dapatkan sampai jadi penulis buku dan menerbitkan bukuku sendiri gitu. Tapi memang banyak buku abang yang memang kontribusi pada ranah literasi ya. Khusus ke penulisan. Oke. Baik tadi udah cerita. Buku ada berapa terbit buku abang? Kalau buku aku yang sendiri, buku sendiri itu ada 2, ada kumpulan cerpen sama kumpulan puisi gitu kan. Terus buku kolaborasi aku ada belasan. Itu kolaborasi sama siswa-siswaku kayak gitu kan. Ada juga yang kayak buku kolaborasi waktu aku menang lomba menulis secara nasional kayak gitu. Lomba cerita guru inspiratif waktu tahun 2021. Terus aku dapat juara 2 nasional. Jadi kayak tulisan aku akhirnya diterbitkan sama 2 buku level nasional, itu buku mata pelajaran. Nah buku pelajarannya itu adalah pendidikan karakter. Sekarang di kurikulum baru itu ada namanya P5, program penguatan profil pelajar Pancasila kayak gitu kan. Nah aku tuh nulis buku itu seperti itu kan, tentang pengajaran karakter berdasarkan Pancasila seperti itu. Nah itu tuh langsung 2 buku. Aku nulis buku di kelas 1 SD sama kelas 6 SD. Udah dari kecil memang udah suka sama buku sehingga nulis tuh udah mulai suka ya. Benar. Oke. Balik lagi tadi mau semuanya yang gue mas kecil lah, karena ini ada cerita nih, pernah dipanggil Bang Olet atau begitu? Sering kok tahu. Nama panggilanku tuh banyak gitu. Nama panggilan banyak. Di rumah itu beda, di lingkungan sekolah itu beda, harus beda. Di komunitas pendidikan juga beda kayak gitu. Di rumah aku tuh dipanggil Olet. Aku gak tahu itu kayak panggilan apa, itu kayak panggilan saya keluarga aku sih kayak gitu kan. Kan kalau misalnya papaku kan Jawa, panggilan anak cowok dia Jawa tuh kan tole kan, Tole. plesetan kayak gitu. Jadi terus mama aku tuh kan orang Singkawang. Nah orang Singkawang kan, kok orang Singkawang tuh kok manggil suka jadi kayak Olet. Jadi nama itu tuh kayak melekat sampai sekarang. Jadi aku bisa membedakan kalau ada orang yang tiba-tiba manggil aku Olet, berarti dia teman masa kecilku. Pasti dia teman masa kecilku kayak gitu. Terus katanya pernah suka dapet door prize dari Twitter apa tadi? Sumpah ini adminnya
Sumpah ini time kreatifnya. Parah gali informasinya sumpah. Aku udah tahu ini dapat info dari mana sih. Sebenarnya tuh bukan dapat door prize. Aku tuh bukan orang yang giveaway. Kayak tiba-tiba diundi, tiba-tiba dapat. Bukan kayak gitu. Aku tuh mengikuti kompetisi sama kuis. Yang itu dinilai. Kuis tuh. Ya itu tuh dinilai. Bukan kayak tiba-tiba dapat. Banyak yang bilang enak jadi kau dikit-dikit dapat, dikit-dikit dapat. Itu gagalnya juga banyak banget. Kan yang diposting kan emang cuma yang kayak dapatnya. Kayak gitu kan. Jadi tuh aku dulu itu dari SMP udah beli HP sendiri. Oh iya, udah pakai uang sendiri kayak gitu kan. Begitupun SMA karena aku tuh udah mulai aktif di media sosial itu sejak SMP. Main Facebook kayak gitu kan. Di SMA aku udah main Twitter yang banyak menghasilkan uang bagi aku. Kalau di total ada ratusan juta dari Twitter aku bener. Dan saya bos kayak gitu. Aku menang HP beberapa kali kayak gitu kan. Dari toko oren aku pernah. Terus dari vendor-vendor HP terkenal aku pernah kayak gitu. Aku pernah menang liburan ke Jepang. Oh gila, pergi liburan ke Jepang? Yes, I am. Tahu gak ke Jepang kompetisinya apa? Gak takut lagi nih. Tahu dah kompetisinya apa? Sangat simpel sekali. Aku menang lomba selfie nomor 1 se-Indonesia. Selfie? Iya beneran selfie. Maka harus belajar selfie. Wah nih, supaya kita dapatkan di Oke. Itu pas aja lah. Nah, ini kan tentang masih aku mau gali tentang guru sih lebih tepatnya. Tadi udah sampaikan waktu kecil ada nggak sih peristiwa ataupun ya kayak guru nih kayak sosok inspirasi pas masa di kelas ataupun dimanapun lah tuh kan. Nah ada nggak satu orang sehingga abang tuh pengen jadi guru gitu? Selain guruku SMA ya yang biologi ya gitu kan, menurutku guru itu bukan hanya sekadar profesi, tapi guru itu adalah semua orang. Benar. Guru itu semua orang. Pasti kalian yang nonton podcast ini pernah merasa orang ini profesinya bukan guru, tapi pernah mengajarkanmu banyak hal. Termasuk ibu, orang tua yang kayak mengajarkan kita banyak. Beliau tuh kayak guru yang luar biasa kayak gitu kan. Tapi benar-benar ada satu orang yang kayak menyadarkan saya bahwa profesi guru itu selain sangat mulia, kreatif, inovatif, terus kayak pembelajarannya itu harus diupdate terus tekniknya, metodenya. Beliau yang sampai sekarang masih aktif juga chatan sama aku, dan juga ada project media sosial sama aku yang sampai sekarang bawa aku ke Jakarta tuh melewati jalur beliau. Jadi ada satu kejadian, waktu itu aku masih jadi guru, ada pelatihan guru bahasa Indonesia kayak gitu kan. Beliau hadir di sebuah kegiatan pelatihan baru kayak gitu kan. Pelatihan guru, beliau ada di situ. Saya tanya beliau ini ada speaker atau narasumber atau instruktur kayak gitu kan. Karena kayak ramah sekali, gabung aja sama guru-guru yang lain kayak gitu kan. Udah ada kejadian pas udah dimulai, ternyata ibu ini adalah speaker dan instrukturnya. Gabung banget aku kan waktu itu baru lulus tiba-tiba jadi guru. Otomatis saya kayak kemampuan aku tuh masih cetek, masih dikit banget. Oke, kayak ngajar itu sama seperti guru-guruku yang kayak ceramah, ngajar, kasih soal, metode pun ice breaking adanya kayak gitu udah selesai. Ternyata banyak yang perlu digali, psikologis peserta didiknya, bagaimana ngatur bangku, metode yang menarik seperti tuntutan zaman sekarang kayak gitu kan. Beliau tuh ngasih sesuatu yang kayak sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Kemudian tiba-tiba aku di situ kayak terpantik kayak gitu kan. Dia ngajar pakai lagu kayak gitu kan. Terus metodenya interaktif dengan poster, dengan visual segala macam. Semua peserta itu bergerak, semuanya tuh senang. Yang paling membahagiakan itu adalah membuat pembelajaran itu membuat kita tuh merasa tidak belajar, tetapi seperti bermain. Terus kita tuh happy sekali kayak gitu kan. Terus setelah pelatihan bukuku ke beliau. Bu, saya gak punya oleh-oleh dari Pontianak, ya kan.
saya punya ini. Oh, kata dia, kamu penulisnya, katanya kan. Ya udah kesini foto bareng. Akhirnya kita foto bareng berdua. Mana nomor kamu? Catat ya nomor saya, katanya kan. Akhirnya aku catat nomor saya, kirim ya fotonya, aku kirim. Udah selesai, cuma sampai di situ. Tiba-tiba 3 bulan kemudian beliau tuh ngubungin aku. Ya gitu. Pak Wahyudi, ini ada sebuah penerbit lagi buka katanya lowongan untuk penulis karena bakalan nerbitin buku yang aku nah pertama aku iyain aja karena aku sibuk kan, aku sedang kuliah S2 aku dan aku juga sedang kerja. Menurutku itu udah sangat menyibukkan ditambah lagi disuruh jadi penulis kayak gitu kan. Pertama nggak beliau kan 2 minggu, pada akhirnya kayak beliau mana udah kirim belum, ternyata beliau terus follow up. Mungkin dia merasa aku ada di ranah sana dan feeling beliau menurutku itu kayak sangat kuat, sangat intuitif sebagai seorang guru tuh luar biasa kayak gitu kan. Akhirnya ya udah aku daftar iseng kayak ya udahlah aku lempar tulisan aku kayak gitu kan. Ternyata tulisan aku tuh disukai sampai aku kirim 3 tulisan, akhirnya diwawancara dan akhirnya tembus kayak gitu kan. Dari ratusan penulis di Indonesia cuma dipilih 8 orang. Oh, dari ratusan cuma dipilih 8. 7 orang dari Jawa, 1 orangnya ada di sini. Wow. Dari daerah yang bisa masuk. Iya, aku juga gak nyangka karena aku yang paling muda. Aku di sana dihadapkan sama orang-orang tuh yang kayak gila jam tambah. Ada yang udah instruktur Kemendikbud, ada yang udah ngajar puluhan tahun, ada yang udah nerbitin buku puluhan buku di toko buku terkenal banget di seluruh Indonesia, bahkan internasional. Bukunya diterjemahkan ada. Sementara aku kayak ya Allah, cuma butiran pop ice gitu ya. Bisa nyebut merek nggak bisa. Cuma kayak nggak ada apa-apanya kayak gitu. Jadi kayak kesana kayak cuma dia perhatikan. Tapi lama-lama akhirnya kayak dikasih motivasi dan akhirnya bisa. Tapi udah sebanding dengan yang lain lah. Bisa. Itu insecure sekali sih di sana. Tapi akhirnya kayak bisa juga gitu. Learn saya mau menarik. Ini masih juga saya mau dari bro. Saya memang sering bicara sama teman juga kan. Kalau misal mengenai betapa penting guru itu sangat memperhatikan guru dibandingkan kurikulum. Ya kan. Bagaimana lihat sekarang kondisi sekarang ya? Mungkin minat jadi guru juga sedikit dan segala macam. Nah, abang lihat kondisi seperti itu gimana? Kalau lihat kondisi guru di abang mungkin di Indonesia lah mungkin. Oke, ini ngomongnya tentang guru kan aku adalah mantan guru, belum menjadi guru lagi secara profesi tapi kita semua adalah guru. Aku ingin koreksi sedikit, mungkin tadi kata Raffi bilang kurikulum tidak juga menjadi satu di indikator kayak guru bahkan bisa lebih penting kayak gitu kan. Menurut aku saling berkesinambungan lah, sama-sama pentingnya kayak gitu antara guru dan kurikulum, bahkan kayak guru adalah bagian juga dari kurikulum kayak gitu kan. Nah, kondisi guru sekarang sudah baik, tetapi alangkah jauh lebih baiknya kayak gitu kalau misalnya kondisi guru itu udah mulai diperbaiki dari sekarang. Bahkan banyak banget program pemerintah yang menurutku bagus untuk upgrade skill para guru-gurunya, karena pemerintah kita ini sadar banget kayak gitu ya. Guru kita itu udah baik, emang perlu treatment yang tepat dan kualitasnya tuh jauh lebih baik. Satu di antaranya adalah dengan pendidikan profesi guru. Nah, yang sekarang sedang aku ikutin kayak gitu kan. Emang keterima PPG ya? Iya. PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Aku baru kuliah sekitar hampir 2 bulan ini kayak gitu kan. Nah, pendidikan profesi guru. Sekarang pemerintah kita cerdas banget. Pemerintah kita melek, pemerintah kita sangat visioner untuk menghadapi bonus demografi lah, menghadapi generasi emas yang katanya bakalan di 2045 kita udah capai kayak gitu kan. Jadi sangat-sangat visioner untuk memandang ke depan. Jadi akhirnya pendidikan profesi gurunya kayak dibuka beberapa tahun ini kayak viral banget dan banyak peminatnya. Karena bukan hanya orang yang punya background pendidikan, tetapi non pendidikan pun bisa mendaftar kalau punya ketertarikan sebagai guru, tapi lihat lagi linearitas program studinya seperti itu. Nah, jadi nih kondisi di Indonesia ini kayak gitu. Setiap tahun itu akan ada 60 sampai 70 ribu guru yang pensiun. Oke.
berarti kan Indonesia kekurangan guru banget. Iya benar. Apalagi guru yang berkualitas. Akhirnya 60.000 sampai 70.000 guru yang kekurangan itu setiap tahunnya dibukalah program pendidikan profesi guru yang akan menerima di 60.000 70.000 juga. Jadi kayak guru yang udah pensiun digantikan sama tunas-tunas baru yang profesional. Karena udah dididik selama 1 tahun untuk menjadi guru profesional lewat program PPG ini kayak gitulah. Nah jadi tuh pasien itu akhirnya kayak digantikan nih kayak gitu kan, akhirnya digantikan sama mahasiswa PPG yang nanti punya sertifikat pendidik. Nah sertifikat pendidik ibarat kayak banyak orang yang kayak bisa berkendara tapi tentu punya SIM. Seperti itu juga. Guru yang bisa aja belum tentu dia punya sertifikat pendidik. Kalau dia profesional, inilah aku profesional dikasih sertifikat pendidik seperti itu. Nah itu kayak banyak sekali program pemerintah kayak gitu kan, kayak guru penggerak, Merdeka Belajar, kayak gitu kan, kampus mengajar. Itu tuh udah satu diatakan gebrakan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali pendidikan kita sekarang. Mungkin banyak pro dan kontra, banyak yang tidak suka perubahan. Yang tidak ada perubahan itu yang sangat mengenakan. Iya benar. Gak ada perubahan itu perlahan menjadi kebudayaan dan akan memberikan rasa nyaman pada kirim. Benar. Dimulai dari awal dulu. Ada proses yang lumayan panjang lah. Tadi udah sebutin PPG Prajabat. Kita teman juga setelah lulus S1 apa bingung lah nih. Padahal pembukaan banyak nih kan, Prajabatan juga ada gitu. Nah ada yang syarat-syaratnya itu gimana? Arabnya juga udah masuk deh guys. Banyak juga ini yang kayak nanya aku di media. Syarat abang di IG itu kan. Ini syarat sebenarnya dari administrasi sampai daftar gimana? Karena IG, TikTok rame kayaknya hampir tiap hari pertanyaan ini ada kayak gitu. Banyak, kapan buka bang? Kapan? Kok pikir aku pemerintah tiba-tiba buka kayak gitu. Ya, aku selalu bilang kayak tunggu ya pengumuman resminya di laman resmi PPG Prajabat Kemenristekdikbud RI. Cek aja akunnya atau tautan resminya. Aku selalu bilang kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, persyaratannya sebenarnya aku jelasin dulu PPG ini apa. Pendidikan profesi guru ini adalah sebuah kayak wahana pendidikan yang dikasih gratis oleh pemerintah. Jadi aku tuh kayak kuliah itu gratis selama 2 semester. Biayain sama pemerintah. Kayak totalnya kayak 17 juta kayak gitu. Kamu lagi dapat uang 17 juta dalam bentuk investasi pendidikan masa depanmu. Kayak gitu kan dikasih ke kamu, itu kayak luar biasa sekali pemerintah kita. Nah seperti itu pendidikan profesi guru sebenarnya, ya kan. Nah, syarat-syaratnya kayak sederhana sebenarnya. Kita kayak bakalan seleksi gitu loh. Kita daftar, kita seleksi. Ada 3 tahapan pendaftaran. Yang pertama itu seleksi administratif. Seleksi administratif itu kita hanya ngisi biodata, sama akan ada pertanyaan berupa esai yang harus kita selesaikan, diisi. Dan itu pun semuanya pertanyaan tentang diri sendiri. Misalnya kayak apa motivasi kamu menjadi guru kayak gitu kan. Dan banyak soal-soal studi kasus yang harus kamu pecahkan. Yang kedua ada yang namanya tes substantif. Tes substantif ini adalah kayak tes bidang studi. Misalnya aku program studi bahasa Indonesia, soal-soal nanti yang keluar adalah bahasa Indonesia juga. Kayak gitu. Sesuai dengan apa yang apa yang diminati. Nah, terakhir baru tes wawancara. Nah, ketika udah lolos 3 seleksi ini, makalah baru kamu kayak selamat kamu lolos. Dan akhirnya kita ngelapor ke universitas. Kan kita milih, universitas aku bisa milih di luar, tapi aku milihnya di dekat kotaku kayak gitu kan. Barulah jadi mahasiswa PPG resmi tanggal 5 Januari kemarin aku masuk. Berapa lama durasi itu bang? PPG maksudnya sampai dapat sertifikasi? 8 sampai 10 bulan cepet banget kayak gitu. Tapi memang ya kayak gitu, tidak ada yang namanya pendidikan gratis itu dicapai dengan mudah. Benar. Dengan instan kayak gitu kan, dengan ngejoki. Baik. Emang kayak bebannya tuh aku bilang emang cukup berat. Tapi itu kayak ngajarkan kayak konsistensi kita bahwa siap tidak di bawah tekanan. Dan buktinya kayak aku suara saja sih, kayak masih bisa ngonten, masih bisa jalan kayak gitu kan. Banyak hal masih bisa dilakukan dan aku orangnya kayak enjoy aja. So banget PPG. Dan aku sekarang udah PPL, udah ngajar ke sekolah.
Oh, udah ngajar di sekolah, udah. Terus sekarang kayak ngajak di sekolah kayak gitu. Jadi kayak kuliah efeknya itu mungkin hanya 1 bulan. Terus kayak dilanjutkan akhirnya kita PPL langsung ngajar. Kan pendidikan profesi guru biar profesional, dikasih kesempatan banyak nih ngajar. Iya. Kayak gimana nih murid zaman sekarang kayak gitu kan. Tiba-tiba dia suka terbalik di depan kelas kayak gitu kan. Tiba ada supi yang suka ngadu, papanya apa gini, tapi dia apa kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak kreatif banget, konten luar biasa mereka itu. Pokoknya seru banget dinamikanya kayak gitu. Sebenarnya banyak proses yang harus dilewati untuk. Tapi nanti teman-teman bisa cek lah di IG ataupun TikTok. Cara-caranya abstraksi, guru abstraksi banyak. Guru juga ya waktu itu yang Apanya, iya, pokoknya administrasinya itu enggak terlalu banyak juga, kayak masih basic standar lah, kayak gitu. Cuma aku emang banyak share pengalaman di media sosial. ya. Nanti kita Oke, Oke bang, begitu sih kita sedikit tapi mau terakhir lagi sebenarnya banyak ngomong bro, tapi nanti dilanjut lah kalau misalnya ada waktu kayak gimana. waktunya mau habis ya. Tapi ini terakhir bang, last question dari saya. Mungkin lebih tepatnya pesan buat anak muda sekarang kita juga menghadapi bonus demografi. Ini kan bisa dibilang kini juga bisa jadi tantangan kita juga, dan juga bisa jadi ya manfaat kita bagaimana untuk kedepannya. Nah, menurut abang gimana? Anak muda. Oke, kita sekarang udah memasuki era baru, nah itu yang dikatakan industri 4.0 yang tetek benginya bonus demografi, strawberry generation, banyak sekali istilah itu. Menurut aku untuk hidup di zaman sekarang itu, kamu perlu punya keterampilan abad 21, 21 skill yang harus kamu punya, kayak gitu kan. Ada 4 inti dan 4 C di dalamnya. Yang pertama adalah komunikatif. Communication. Jadi kayak komunikasi ini sangat penting. 80% berdasarkan penelitian Oxford University itu orang sukses karena keterampilan dia berbicara. Bukan hanya keterampilan berbicara loh. Keterampilan berbicara banyak yang bisa ngomong, tapi bagaimana kayak menghadapi banyak orang kayak gitu kan. Termasuk komunikasi kayak berbicara sama orang tua, berbicara sama atasan, itu komunikasi yang sangat mahal, apalagi di media sosial gitu. Jadi layering itu banyak komunikasi. Kayak gitu, cara pendekatan ke orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah critical thinking. So many hoax today. Kita diadu domba, kita diprovokasi, kayak gitu. Nah, critical thinking itu penting banget untuk kayak ngelihat peluang. Untuk melihat peluang kayak di zaman di masa depan itu akan ada apa, kamu akan jadi orang yang seperti apa, itu perlu banget critical thinking kayak gitu kan. Kayak membandingkan, kayak jangan langsung cepat baca, membandingkan satu artikel dengan artikel yang lain kayak gitu kan. Contoh, jangan mudah dihasut hanya percaya pada satu pihak, tetapi harus mendengar kedua pihak. Kamu harus kayak cari solusinya kayak gitu kan, critical thinking kan. Yang ketiga itu adalah nih kolaboratif. Bekerja sama orang. Lu nggak bisa hidup sendiri. Sekarang jadi content creator aja lu harus collab. Kamu harus punya collab. Termasuk ini kan. Podcast ini berkembang karena mengundang banyak orang untuk kolaborasi. Benar. Kayak gitu. Contoh misalnya kayak waktu itu McD nih, tiba-tiba luar biasa terkenal gara-gara collab sama BTS. Orang yang ngantri itu ini serial McD BTS tuh sampai 5 jam sampai 6 jam, meledak banget kayak gitu kan. Nah, waktu itu Dior jadi brand nomor 1. Sekarang Celine gara-gara dia kerja sama Lisa Blackpink jadi brand ambasadornya. Kayak kemampuan kolaborasi itu sekarang tuh kayak keren banget. Termasuk aku guru, aku pernah kolaborasi kayak gitu kan sama kayak pihak-pihak di luar sana untuk ngadain proposal kayak gitu kan, untuk ngadain seminar. Kita pasti bekerja sama pihak luar. Dan terakhir paling penting adalah kreativitas kayak gitu. Yang dimulai dari apa aja? Kreativitas itu mulai dari apa yang kamu suka. Kadang kita itu terlalu banyak berbicara sama orang lain, tapi kita lupa berbicara sama diri sendiri. Apa yang sebenarnya kita sukai di dunia ini? Hal sesimpel itu. Ketika kamu mulai dengan apa yang kamu sukai, kamu akan bisa memulai dan membuka dunia ini dengan kemauan kamu sendiri, dan kamu bisa banyak explore banyak hal. Banyak banget yang bisa kamu explore.
kayak gitu kan. Temukan satu passion dari apa yang kamu suka itu. Selesai, kamu pasti akan bisa dapat pekerjaan yang kamu pengen. Kamu hidup dengan apa yang kamu mau, kayak gitu kan. Bukan hidup ngedumel kayak sosok healing lah, kayak gitu kan. Ibarat kata saat healing lah, ibarat orang tua healing lah, ya banyak lah halnya kayak gitu kan. Nah jadi harus menguasai 4 keterampilan ini dan temukan satu passion yang sangat kamu kuasai. Nah itu aja, oke? Semoga generasi mudanya kita sekarang adalah generasi yang mengenal diri sendiri. Amin. Dan bisa berkontribusi banyak bagi bangsa ini. Amin. Wow, banyak sekali ilmu yang dapat tangan dulu Pak. Ini kalau bisa memang ada waktu kita part 2 ya. Oke, mungkin ini akhir. Terima kasih Bang Wahyudi. Bang Wahyudi. Ya, tidak ada apa-apa. Iya betul. Terima kasih atas waktunya. Lain kali kita bicara lagi lah, lebih sharing lebih tepat. Ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.